Kita sempat disibukkan dengan kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selama hampir 1 minggu, publik dibikin heboh dengan kasus begal, dan tagar yang beredar adalah korban begal menjadi tersangka dan ditahan. Kapolri turun tangan, Kabar Eskrim juga turun tangan, anggota DPR RI juga berkomentar. Adanya kasus tersebut tentunya menjadi perhatian publik, karena publik berpikir bahwa kenapa seorang korban begal justru ditahan, justru dijadikan tersangka. Dalam kaitan ini, Kompolnas telah melakukan klarifikasi sejak awal viralnya kasus ini, dan kami langsung berkomunikasi dengan Polda NTB. Ternyata masalah tersebut berawal ketika proses penanganan di tingkat Polres ada hal-hal yang tidak dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan secara berimbang. Yang pertama, aduan yang masuk berasal dari orang tua pelaku begal yang meninggal dunia. Dibuatlah laporan polisi, kemudian dilakukan penyidikan sampai dengan menemukan siapa yang melakukan penusukan, yaitu korban pembegalan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penahanan. Inilah awal dari protes yang muncul dari masyarakat. Seandainya sejak awal penyidikan ini dilakukan secara berimbang, di satu sisi korban begal yang melakukan penusukan terhadap pembegal dalam rangka bela diri diproses, tapi di sisi lain korban pembegalan ini seharusnya diberi ruang untuk membuat laporan polisi atas kasus pembegalan terhadap dirinya. Kemudian dilakukan penangkapan kepada 2 pembegal yang sempat kabur dari TKP, maka kondisinya akan dilihat oleh masyarakat menjadi seimbang. Nah, oleh sebab itu ini menjadi pembelajaran buat jajaran Polri. Kenapa? Karena kasus serupa sudah terjadi di Bekasi. Seorang jawara tanpa senjata tajam, kemudian ditodong, dibegal dengan menggunakan celurit. Karena dia mampu bela diri, maka dapat melumpuhkan pelaku. Kemudian pelakunya justru mengalami luka-luka. Namun jawara ini kemudian menyerahkan diri, tidak lari. Berbeda dengan di NTB, korban begal ini setelah menusuk dalam rangka bela diri, dia langsung pergi meninggalkan 2 orang yang sudah ditusuk tersebut. Nah, dalam kasus Bekasi sama terjadi viral karena si jawara ini sempat dijadikan tersangka dan sempat ditahan. Sampai dengan Menko Polhukam juga turun tangan, dan akhirnya yang bersangkutan ditangguhkan penahanannya, bahkan diberikan penghargaan oleh Kapolres. Nah, harusnya jajaran Polri belajar dari kasus-kasus terdahulu. Kasus-kasus sejenis yang pernah terjadi, ini bisa menjadi referensi bagaimana respon publik. Sebagai contoh, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi atensi publik dan cenderung viral. Nah, oleh sebab itu, menyikapi kasus di NTB ini, akhirnya diputuskan setelah melalui gelar perkara pada hari Jumat yang lalu, diputuskan untuk dihentikan penyidikannya. Apakah dengan demikian selesai? Tentunya belum, karena masih ada 1 kasus
yang sedang disidik oleh Polda, yaitu tentang kasus pembegalan. Saya memantau dari media bahwa keluarga pembegal yang meninggal tidak terima dan akan menggugat. Menurut saya secara hukum itulah sah dan itu hak dari pihak pelapor dalam kasus penusukan sampai meninggalnya korban, yaitu pada kasus pertama. Oleh sebab itu keluarga korban berhak untuk menggugat pra-peradilan atas penghentian kasus itu. Biarlah nanti pengadilan yang akan memutuskan apakah penghentian penyidikan itu sah atau tidak. Nah, dalam rangkaian diskusi publik di media maupun di media sosial, memang terdapat berbagai macam pendapat oleh pakar hukum pidana khususnya. Di satu sisi, sekelompok pakar mengatakan bahwa pasal 49 KUHP harus diuji di pengadilan. Jadi pengadilanlah yang nanti akan memutuskan apakah terpenuhi unsur pidana atau tidak. Tapi pakar yang lain mengatakan bahwa di tingkat penyidikan pun bisa dilakukan penghentian penyidikan. Dan ini ternyata mengacu pada pendapat yang kedua. Penghentian penyidikan dilakukan di tahap proses penyidikan di kepolisian. Nah, oleh sebab itu kita semua berharap transparansi yang dilakukan oleh Polri ini sangat membantu. Kemudian update informasi juga sangat membantu sehingga publik bisa mengikuti penanganan kasus tersebut dengan baik. Sehingga berita bohong, berita yang dipelintir, hoax dan sebagainya itu bisa dinetralisir dengan update informasi dari pihak kepolisian. Saya mengapresiasi atas penyelesaian kasus ini dan diharapkan ke depan marilah kita belajar dari kasus ini untuk tidak terulang kembali. Bahwa penanganan sejak awal harus profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga kepercayaan publik akan semakin baik terhadap Polri.